anak-anak, selamat bergabung di SMK Katolik Mater Amabilis. Saya Ibu Elita Sandiwijaya atau dipanggil Ibu Elita, selaku Wakasek Kurikulum. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum yang ada di SMK Mater Amabilis. Selama ini kita akan belum bertemu dengan kalian secara tatap muka, ya, karena kita masih bertemu dengan proses pembelajaran jarak jauh. Tapi itu tidak akan membatasi jarak kita, tidak akan membatasi kalian bisa menimba ilmu di SMK Katolik Mater Amabilis. Nah, kurikulum sendiri itu apa sih? Kurikulum adalah sistem pengaturan proses pembelajaran yang mencakup materinya, lalu guru-gurunya atau pengajarnya, dan sarana belajar yang tepat. Lalu selama kalian berada di sini, kita akan memberikan kurikulum 2013 revisi 2018. Apa saja isinya? Lalu apa saja akan kalian pelajari? Prinsip kurikulum 2013 adalah yang pertama, pola pembelajaran berpusat pada siswa. Kedua, pola pembelajaran interaktif. Ketiga, pola pembelajaran siswa aktif. Dan yang keempat adalah pola pembelajaran kelompok. Lalu kita di sini bergabung dalam bidang studi pariwisata. Di Mater Amabilis kita mempunyai 3 program studi. Yang pertama, program studi kuliner dengan kompetensi keahlian tata boga. Kedua, program studi busana dengan kompetensi keahlian tata busana. Ketiga, program studi perhotelan dan usaha perjalanan wisata dengan kompetensi perhotelan dan kompetensi usaha perjalanan wisata. Untuk kurikulum 2013 nanti, kita akan mendapat pelajaran dengan 3 kelompok muatan. Yang pertama adalah muatan nasional atau kita sebut dengan kelompok A. Pelajaran apa saja yang akan kalian dapat di sini? Antara lain adalah pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, pelajaran PPKN, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa asing lainnya. Nah, kekhasan kita mempunyai 3 bahasa asing, yaitu bahasa Perancis, bahasa Mandarin, dan bahasa Jepang. Kelompok yang kedua adalah kelompok kewilayahan atau kelompok B. Mata pelajaran yang bergabung di kelompok kewilayahan ini adalah yang pertama, seni budaya, lalu penjas, dan bahasa daerah. Kelompok yang ketiga adalah kelompok peminatan atau produktif. Kelompok ini yang membedakan antara jurusan satu dengan jurusan yang lain. Di kelompok C ini atau peminatan ini kita bagi menjadi 3, yaitu kelompok C1 itu adalah kepariwisataan, IPA, dan simulasi digital. Ini hanya kalian dapat di kelas 10 saja. Nanti di kelas 11 dan kelas 12 kalian tidak akan menerima pelajaran ini. Kelompok C2 yaitu kelompok dasar kompetensi. Ini juga hanya kalian dapat di kelas 10 saja. Untuk kelompok C3 kompetensi kejuruan, kalian akan mendapatkan di kelas 11 dan kelas 12. Anak-anak, untuk saat ini, di masa pandemi ini, maka pembelajaran yang akan kalian laksanakan nanti, kita belum bisa bertatap muka. Tetapi kita masih melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Ini dikarenakan memang Surabaya pada saat ini masih dalam kondisi zona merah. Pada jam pembelajaran PJJ nanti, dalam 1 hari, kalian hanya akan menerima mata pelajaran 4 mata pelajaran. Dan setiap hari, pelajaran akan mulai pukul 7 pagi. Meskipun kalian belajar dari rumah, tetap harus absensi. Nanti kita akan bagikan link absen di grup WA kelas kalian masing-masing. Kalian harus absen paling lambat jam 6.50
Kalau lebih dari jam 6.50 maka kalian dianggap terlambat. Jadi tetap kalian harus bangun pagi, absensi tetap berjalan seperti biasa. Kalau kalian tidak masuk maka wajib memberi surat atau keterangan kepada wali kelas kalian. Dan absensi ini juga akan diperhitungkan untuk kenaikan kelas. Jadi untuk kehadiran kalian akan dihitung 90% harus hadir pada setiap tatap muka. Dalam proses pembelajaran jarak jauh ini, kita akan melaksanakan metode blended learning dan kolaborasi. Jadi kita akan menyatukan beberapa mata pelajaran sehingga untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan tugas-tugas nanti. Lalu media yang akan kita gunakan adalah Zoom, Google Meet, Classroom, video, YouTube, video tutorial maupun WA Group. Untuk bahan ajar, kalian nanti akan mendapatkan modul berupa e-modul yang akan dikirim oleh Bapak Ibu Guru, bisa lewat Classroom atau lewat WA. Lalu video tutorial juga akan dikirim lewat WA juga bisa, atau nanti akan ada YouTube streaming, dan akan juga menggunakan e-books. Untuk tata cara pembelajaran nanti, di setiap kelas kita akan meminta pengurus kelas yang bertanggung jawab sebagai penghubung antara Bapak Ibu Guru dengan grup kelas kalian masing-masing. Jadi tugas-tugas akan dikirim lewat WA Group di kelas kalian masing-masing. Lalu di situ akan dijelaskan kapan kalian akan bertemu untuk pembelajaran. Setelah pembelajaran berlangsung dan ada penugasan, maka tugas wajib dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang diminta oleh Bapak Ibu Guru. Selama 3 tahun kalian berproses di Matra Mabilis, kita akan fokuskan di kelas 10 adalah kompetensi dasar, di mana kalian akan belajar tentang dasar-dasar kompetensi sesuai dengan jurusan kalian masing-masing. Lalu di kelas 11 adalah pemantapan kompetensi kalian. Kenapa? Karena di kelas 12 nanti kalian akan melaksanakan praktek kerja lapangan atau PKL, di mana kalian akan belajar selama 6 bulan di dunia industri, sehingga kalian harus benar-benar memahami ilmu dasar dan ilmu pemantapan sebelum kalian terjun ke dunia industri. Lalu di kelas 12 kalian akan memperdalam tentang pengembangan kompetensi kalian. Kalian sudah datang dari dunia industri PKL, maka diharapkan kalian bisa menyerap ilmu-ilmu baru dan mengembangkan keahlian-keahlian di kelas 12 nantinya. Untuk penilaian selama di Matra Mabilis, penilaian ada 3 macam atau 3 jenis. Yang pertama yaitu pengetahuan. Nilai pengetahuan akan diambil dari nilai ulangan harian, di mana kalian setiap kali pertemuan dengan Bapak Ibu Guru akan melaksanakan ulangan harian, bisa juga dari tugas-tugas yang diberikan. Oleh sebab itu kalian harus disiplin dalam mengumpulkan tugas-tugas sesuai dengan yang diberikan dan tepat waktu. Yang kedua adalah PTS atau penilaian tengah semester. Ini biasanya kita laksanakan setelah 8 kali pertemuan atau tatap muka. Lalu ada penilaian akhir semester atau PAS yang akan dilaksanakan di akhir semester. Yang kedua adalah nilai keterampilan. Nilai keterampilan itu akan diambil dari kegiatan kalian selama praktikum atau kegiatan nilai-nilai yang dari tugas-tugas Bapak Ibu Guru yang berhubungan dengan proyek atau berhubungan dengan produk-produk. Yang ketiga adalah nilai karakter. Nilai karakter, setiap kali kalian tetap dinilai dari karakternya, kedisiplinan kalian. Lalu tugas-tugas itu mengumpulkan tepat waktu atau tidak, kalian terlambat masuk sekolah atau tidak, itu tetap ada nilainya. Di samping penilaian-penilaian tadi, kita juga akan melakukan penilaian yang khusus untuk kompetensi kalian, yaitu skill passport. Skill passport adalah asesmen atau penilaian yang dilakukan untuk para siswa, sehingga siswa benar-benar dibekali oleh skill atau keterampilan yang mumpuni, yang nantinya akan bersaing di era global ini. Apabila kalian sudah mencapai satu kompetensi, kalian bisa minta ke guru kalian untuk minta ujian di kompetensi tersebut, sehingga kalian
sudah mengantongi satu keterampilan. Demikian seterusnya, nantinya di setiap tahun di Matra Amabilis akan memilih satu orang yang dijadikan duta. Duta tersebut akan kita pilih dari setiap jurusan dan akan mendapat satu reward. Di Tata Boga kita akan memilih satu siswa untuk menjadi the best chef MA. Di Tata Busana kita akan memilih satu siswa untuk menjadi the best fashion design MA. Di perhotelan kita akan memilih juga satu siswa untuk menjadi the best hotelier MA. Dan di jurusan UPW kita akan memilih satu siswa untuk menjadi the best tourism consultant MA. Nah anak-anak, kalian nanti bisa saling berlomba-lomba, saling memacu diri untuk kalian bisa menjadi the best di Matra Amabilis. Bagaimana cara mencapainya? Yang pertama, kalian mengikuti seluruh proses pembelajaran dengan baik. Meskipun kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh, tetapi itu tidak akan membatasi kreativitas kalian, tidak akan membatasi inovasi kalian di bidang kalian masing-masing. Yang kedua, kalian harus mencapai nilai batas KKM. Untuk mata pelajaran yang A itu KKM-nya 70. Untuk pelajaran yang B 70 juga, tapi untuk produktif KKM-nya adalah 75. Di samping itu jangan lupa untuk kehadiran, yaitu 90% kalian harus hadir di setiap tatap muka. Dan kalian juga harus mengerjakan segala tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Di samping itu, kalian juga harus mengikuti ujian-ujian yang dilaksanakan di sekolah, baik itu ujian harian, PTS, ataupun PAS. Ya, kita tahu bahwa pada saat ini akan banyak sekali kendala-kendala, tapi jangan jadikan kendala-kendala itu menjadi satu halangan untuk kalian bisa maju. Apa saja sih kendala-kendala yang bisa terjadi? Yang pertama yaitu MALAS atau malas. Kalian malas mengikuti pelajaran atau bosan mengikuti pelajaran, itu jangan. Nah, kalau kalian sudah punya niat menjadi the best, yang malas itu dihilangkan. Yang kedua, kalian tidak fokus pada saat mengikuti pelajaran. Ketiga, jaga kesehatan. Dalam kondisi sekarang ini, kesehatan kita adalah yang terpenting juga. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap berada di rumah, karena kalian juga belajar dari rumah. Keempat, jangan sering izin. Kendalanya nanti sakit sedikit izin atau apa sedikit izin, tidak ya. Kelima, apabila ada masalah dengan keluarga, kalian bisa bercerita kepada wali kelas kalian masing-masing, sehingga kita bisa membantu kalian untuk tetap fokus pada pelajaran. Dan yang keenam, mungkin kalian ada permasalahan dengan pertemanan kalian merasa tidak nyaman dengan teman, atau kalian ada perselisihan dengan teman, cerita juga di wali kelas, sehingga hal-hal tersebut atau kendala-kendala ini bisa kita atasi bersama dan kalian tetap fokus pada pelajaran. Nah, demikian anak-anak, itu tadi sekilas tentang kurikulum yang akan kalian terima, pelajaran-pelajaran yang akan kalian terima selama di Matra Amabilis. Terima kasih.